selanjutnya, apa itu sholat? Ya, sekarang kita masuk di pembahasan pengertian daripada sholat. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Ya, sholat dalam bahasa Arab bermakna doa. Amma fi istilahil fuqaha, adapun kata sholat di dalam istilah para ulama fikih, fatutlaku kalimatus sholah ala aqwalin wa af'alin makhsusatin. Sholat adalah kumpulan akwal, perkataan-perkataan, wa af'al, perbuatan-perbuatan, makhsusatin, yang khusus, yang sudah ditentukan oleh syariat. Tuftatahu bitakbir, yang mana sholat ini diawali dengan takbiratul ihram, wa tukhtatamu bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi sholat adalah dalam istilah fikih adalah perbuatan, perkataan khusus yang mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, inilah pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian, kepada siapa sholat itu diwajibkan? Nah, ini merupakan syarat wajib sholat. Siapa sih yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu? Dikatakan, innama tajibu ala kulli muslimin baligin akilin tahirin. Sholat itu diwajibkan kepada kulli muslimin, setiap orang muslim, baligin, yang sudah balig, yang sudah mencapai usia balig, akilin, dan dia itu berakal, tahirin, dan dia dalam keadaan suci. Nah, inilah ya, sifat-sifat inilah yang mana wajib sholat atas mereka. Orang muslim yang sudah baligh, yang berakal, dan dia dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Tidak dalam kondisi haid atau tidak dalam kondisi junub. Wa yu'maru sobiyul mumayyiz biha lisab'in. Kemudian wa yu'maru, diperintahkan asobi, kepada anak-anak, al-mumayyiz, yang sudah mumayyiz, seorang anak-anak yang belum balik tapi dia sudah mencapai usia mumayyiz, yaitu sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, ya, biha lisab'in, ketika usianya 7 tahun. Jadi anak-anak yang sudah mencapai usia 7 tahun, maka dia sudah mulai diperintahkan, diajarkan untuk melaksanakan sholat, walaupun mereka belum wajib. Wa yudrabu 'alaiha li asyrin, dan kemudian dipukul kepada atas mereka ketika mereka meninggalkan sholat ketika di usia 10 tahun. Jadi seorang anak kalau sudah mencapai 7 tahun, orang tuanya harus sudah mulai mengajarkan sholat kepada mereka. Ketika mereka mencapai 10 tahun, maka sudah, ketika mereka tidak mau sholat, maka boleh dihukum, diberikan hukuman kepada mereka. Kemudian waman jahada wujubas sholati fahuwa kufrun, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, yang tidak mau mengakui ada perintah, ada kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, fahuwa kufrun, maka orang itu menjadi kafir atas hal tersebut. Waman tarokas sholata tahawunan, dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena tahawun, karena menyepelekan, karena malas, ya, ma'atiqadihi wujubuha, walaupun orang ini masih meyakini kewajiban sholat, tapi karena dia malas, ya, sehingga dia nggak mau melaksanakan sholat. Nah, bagaimana orang yang seperti itu? Lam yakfur, orang ini nggak dikafirkan, atau orang ini nggak sampai kafir, dia hanya dosa besar. Nah, dalam hukum Islam, bal yadribu unuqahu, dalam hukum Islam hakim atau imam itu boleh memenggal kepalanya, wa yaghsilu wa yusalli alaihi, tetapi nanti jenazahnya itu dimandikan, disolatin, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan juga dikuburkan di tempat pemakaman orang-orang muslim. Nah, ini dalam hukum Islam
begitu begitu besar, begitu berat hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sengaja malas. Itu dalam hukum Islam bisa menjadi buronan utama, bahkan bisa dikenakan hukuman mati.